warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana dengan NPM 0321011052. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan PTK. Perlu kita ketahui, PTK atau penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu tindakan yang mana peneliti dan guru memecahkan masalah di dalam kelas dengan tujuan meningkatkan proses belajar siswa. Terdapat 3 hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PTK. Yang pertama itu adalah PTK adalah penelitian yang dilaksanakan secara aktif dan diikutsertakan oleh siswa dan guru. Kedua, itu adalah kegiatan refleksi, itu merenung, memikirkan, dan mengevaluasi menggunakan konsep teori dengan guna melakukan perbaikan pada tindakan kelas. Yang ketiga itu adalah yang ketiga adalah tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran, di mana ini guru akan bukan hanya melakukan evaluasi pada proses belajar, namun juga guru atau peneliti ini melihat keadaan atau suasana dalam kelas. Selanjutnya, penguraian proses pelaksanaan PTK. Nah, di sini ada 6, yaitu penerapan fokus permasalahan, di mana kita akan fokus pada pokok permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut. Kedua adalah perencanaan tindakan, di mana sebelum melaksanakan kita perlu merancang terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Ketiga, pelaksanaan tindakan, di mana kita akan melaksanakan sesuai dengan prosedur atau perencanaan yang kita buat. Keempat adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini kita lakukan melalui penelitian di dalam kelas. Keenam adalah refleksi atau melihat kembali data yang kita kumpulkan tersebut, apakah sudah sesuai apa belum. Terus keenam, perencanaan tindak lanjut. Nah, di sini kita akan melihat apakah hasil dari observasi ini sudah berhasil atau tidak. Kalau belum, nanti ditindaklanjuti lagi bagaimana supaya lebih meningkatkan mutu hasil kerja. Nah, di sini terdapat gambar silkus pelaksanaan PTK. Nah, di sini ada 2 silkus, yang mana terdiri permasalahan, terus kita melakukan perancangan tindakan. Nah, selanjutnya melakukan atau melaksanakan tindakan refleksi, dan selanjutnya mengumpulkan data. Nah, di sini kita akan mengetahui atau mengidentifikasi apakah sudah berhasil atau masih ada hambatan. Nah, agar memperkuat lagi hasil pengamatan kita, yaitu melakukan melihat lagi permasalahan baru dari penelitian kita. Jadi di sini kita akan mengulang kembali atau memperkuat kembali tindakan atau penelitian yang kita teliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian kegiatan setiap tahap pada pelaksanaan PTK. Yang pertama itu adalah penetapan fokus permasalahan. Nah, sebelum permasalahan dirumuskan, maka kita sebagai peneliti itu harus memiliki sikap yang berani dan percaya diri untuk mempertanyakan apakah di dalam kelas tersebut sudah
meningkat proses hasil belajarnya atau belum, apakah berkualitas atau belum. Maka di situ kita akan melihat permasalahan. Nah, di situ adalah sumber di mana kita mendapatkan permasalahan dan melakukan penelitian. Nah, secara umum karakteristik suatu masalah yang layak pada pelaksanaan PTK itu yaitu pertama, masalah ini menunjukkan suatu kesenjangan. Nah, di situ guru merasa prihatin terhadap kualitas belajar siswa sehingga kita sebagai peneliti atau guru memiliki niat untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil belajar atau proses belajar mengajar dalam kelas tersebut. Yang kedua adalah masalah tersebut memungkinkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas belajarnya siswa, hasil belajar siswa menurun, sehingga di situ kita sebagai peneliti memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, ketiga, adanya kemungkinan dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut dengan tindakan nyata yang dilakukan guru. Di situ guru berperan aktif untuk meningkatkan hasil belajarnya siswa. Selain itu, kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan cara yang pertama menuliskan semua yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, memilih dan mengklasifikasi siswa menurut jenis atau bidangnya serta tingkat frekuensi permasalahan dari siswa tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami setiap permasalahan yang teridentifikasi. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar atau hasil dari belajar siswa yang perlu kita perbaiki. Nah, keempat, dari hasil urutan beberapa masalah dianggap paling penting untuk dibacakan. Di sini paling fokus adalah kita memecahkan masalah yang paling dianggap harus dipecahkan dan layak diangkat masalah PTK. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu perencanaan tindakan, di mana kita akan melakukan perancangan terhadap permasalahan yang kita peroleh. Nah, di sini untuk mengambil rumusan bentuk hipotesis. Nah, atau arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi dengan pelaksanaan nantinya. Nah, di sini ada contoh tentang mengenai hipotesis yang akan misalkan terjadi. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Terus contoh kedua, pembelajaran berorientasi pada proses dapat meningkatkan partisipasi aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya bagian ketiga, pelaksanaan tindakan. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan, di mana kita akan melaksanakan tindakan atau penelitian di dalam kelas tersebut dengan memecahkan permasalahan, yang mana kita akan melakukan pengajaran, melakukan proses belajar antara siswa dan guru atau guru dengan siswa dengan melakukan kegiatan pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran dirancang melalui metode atau strategi yang kita lakukan sebagai pengajar atau peneliti. Kedua, format tugas, membagikan kelompok kecil atau kegiatan kelompok contohnya mengumpulkan bacaan atau melakukan diskusi.
Yang keempat itu presentasi atau display. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya. Terus jenis data yang dikumpulkan yaitu makalah dari siswa atau sekelompok siswa tersebut. Selanjutnya keempat yaitu pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Di sini peneliti atau guru yang melakukan tindakan kelas tersebut akan melakukan penelitian, observasi dan mengumpulkan data dengan cara menggunakan soal tes, kuis atau lembar pertanyaan jawaban, dan hasil observasi tersebut akan dikumpulkan melalui tes tersebut, yang dimana siswa-siswa tersebut akan melakukan kegiatan tersebut dan guru akan menilai di situ apakah hasil belajarnya meningkat atau tidak. Yang kelima yaitu refleksi. Pada tahapan ini guru akan mengkaji ulang atau melihat kembali apakah hasil atau proses belajar siswa tadi sudah meningkat atau belum. Nah, di sini berdasarkan data yang telah dikumpul, nah di situ peneliti akan melihat dan mengevaluasi guna untuk menyempurnakan penelitian yang telah diteliti dalam kelas tersebut. Jika belum berhasil atau masih ada hambatan, maka di situ di situ guru akan mengulang kembali dari perancangan ulang kembali, maka di situ disempurnakan lagi, ditata kembali supaya hasil belajar siswa tersebut bisa meningkat dan sesuai dengan harapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.